masih ada 2 kali pertemuan lagi. Nah, dan materinya tinggal 1 bab lagi, maka akan kita habiskan untuk yang 1 bab lagi itu. Nah, untuk integral lipat 2 dan integral lipat 3 itu menurut saya videonya sudah cukup jelas, tinggal yang mau ada tanya jawabnya silahkan ditanya atau diinikan aja. Kalau ada soal yang mau kita bahas, monggo. Nah, tapi minggu ini kita akan review sedikit tentang integral lipat 2 dan lipat 3. Nanti untuk 2 minggu ke depan kita bahas yang 1 bab terakhir. Tapi kalau udah paham ya saya lewat gitu, lanjut ke bab yang terakhir. Silakan ada yang mau ditanya untuk integral lipat 2 dan lipat 3? Atau kita review sedikit ya perbedaan lipat 1, lipat 2, dan lipat 3. Tunggu. Kok pakai batik? Iya, enak begitu. Oke, ya. Waktu itu saya sudah pernah review untuk integral lipat 1 dan integral lipat 2. Nah, sekarang akan saya review untuk yang integral lipat 3 karena akan muncul satu variabel lagi. Nah, kita bedakan dulu integral lipat 1 bentuknya gimana, lipat 2 gimana, dan lipat 3 gimana. Share screen-nya sudah terlihat? Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, kenapa sih kita harus belajar yang integral kok sampai yang lipat 3? Nah, nanti kalian akan menemukan aplikasi-aplikasi integral ini ada di mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik itu 4 SKS ya, berarti dasar-dasarnya emang harus nguasain dulu gitu. Nah, di sini ada lipat 1, kemudian lipat 2, dan lipat 3 ya. Nah, kemudian kita akan membedakan nih si lipat 1, lipat 2, dan lipat 3 ini. Nah, untuk lipat 1 bentuknya seperti apa? Nah, untuk lipat 2 seperti apa dan lipat 3 seperti apa? Nah, bentuk integralnya dulu. Integral lipat 1. Integral apa? Ini berarti ada 2. Yang ini berarti ada 3. Nah, di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Yang lipat 1 gimana bentuk integralnya? Ya. Wah, pada ngantuk ya. Kalau pada ngantuk, buka aja kameranya. Biar nggak pada ngantuk. Lipat 1 ditambah dx, Bu. Atau dy atau dz. Salah satunya. Lipat 1, gimana? Di sini? Di sininya apa? S ya. S di sini dx atau dy atau dz ya, salah satu. Kemudian kalau yang lipat 2 gimana? Batasnya misalkan s, terus ditambah dx, dy. Nah, di sini adalah dx, dy atau dy dx. Nah, ada aturan untuk mengutamakan ya, mana yang x-nya dulu, mana y-nya dulu. Nah, di video saya itu udah sangat jelas untuk perubahannya.
Nah, kemudian yang untuk lipat 3 gimana? Batasnya S, terus ditambah DX di Y, DZ, Bu. V atau S? Nah, di sini apa? V atau S? Apakah di sini A? Oh, ini A yang lipat 1. Apa? Lipat 3 itu apa sih definisinya? Buka lagi catatannya tuh. Definisi untuk yang lipat 1 dan definisi untuk yang lipat 3. Taruhlah di sini misalkan V ya. Nah, maka di sininya apa tadi? DX, DY, dan DZ. Nah, untuk si integral lipat 1 ini ya dia tidak ada keterbagiannya. Nah, yang bisa dibagi itu yang lipat 2 dan lipat 3. Lipat 2 itu ada bentuk apa dan ada bentuk apa? Untuk yang lipat 2. Bentuk apa? Integral lipat dalam koordinat titik-titik, integral lipat 2 dalam koordinat titik-titik. Ada 2 bentuk. Dan dua-duanya ini kalian harus bisa membedakan. Kalau yang ini namanya bentuk apa nih yang pertama nih? Yang dx dy ini bentuk apa? Yang ini. Bentuk apakah ini? Koordinat apa? Dan yang satu lagi ada koordinat apa? Koordinat persegi panjang dan bukan persegi panjang, kan, Bu? Kalau persegi panjang dan bukan persegi panjang namanya koordinat Kartesius, Bu. Nah, ini dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini bisa dalam bentuk persegi panjang dan bukan persegi panjang, ya. Nah, kemudian satu lagi bentuk apa? Polar, Bu. Nah, ya bentuk polar. Nah, bentuk polar integralnya gimana? Untuk bentuk polar. dr d theta, Bu. dr d theta. Ada yang kurang nggak? R di depan, Bu. Nah, di sini ada R-nya ya. R, dr, d theta ini namanya bentuk polar. Nah, berarti untuk integral lipat 2 ini ada bentuk koordinat kartesius dan bentuk koordinat polar. Nah, sekarang yang lipat 3. Lipat 3 ini berarti ada 3 koordinat. Nah, yang ini namanya koordinat apa? Ya, ini namanya koordinat apa? Kartesius. Kartesius. Yang satu lagi koordinat Tabung. tabung. Nah, itu koordinat tabungnya itu seperti apa? Ada satu lagi adalah koordinat bola. Nah, gimana nih yang koordinat tabung dan koordinat bola? Bentuknya seperti apa? Jangan sampai nanti ketukar, oh ini harusnya pakai tabung, ternyata bola. Nah, gimana bentuk integralnya? Yang untuk tabung gimana? Yang untuk bola gimana? Yang tabung integral lipat 3 dari SR dr dz d theta. Kebalikan. R, apa tadi? dr d theta dz. dr d theta dz. Kalau yang koordinat bola? Misalkan S. Di sini yang bola gimana?
bola itu muncul variabel baru yang disebut dengan rho. Nah, rho itu sebetulnya sama dengan R. Nah, ini rho Rho, nih. D, rho, D theta, DZ, Ibu. Rho, D rho, D theta. Yang benar. Rho, D rho, D theta, DZ. Ada yang kurang nggak? Gimana? Berarti yang mana nih, yang tabung apa yang bola? Yang mana? Yang bola. Ada di mana Z-nya? Di tengah. Maksudnya di sini? Rho Z atau Z rho gitu? Gini. D rho. D rho. Nah. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Bentuknya rho kuadrat sin pi d rho d pi dan d theta. Coba. Koordinat bola. Apa tadi, Mas? Integral pi Rho kuadrat sin pi sin pi, oke. d rho d pi dp apa d theta? d pi. D theta. D theta. Ya. D rho D pi d theta. dp gini. Pi. Apa? dp d rho D Pi mungkin Bu, 3,14. pi. pi. Yang pi sudut atau pi 3,14 itu? Yang pi sudut, Bu. Pi sudut. Ya. dp. Kok bisa dp? Nah, jangan sampai salah nih, bola sama tabung ini.
Ayo, jangan sampai salah. Ayo, apa bentuknya? Coba ya. Mari kan udah koordinat. Ini namanya bukan nilai 3,14. Ini ada gamma. Gamma itu sudut. Jadi sudut itu kan ada alfa, beta adalah gamma dibacanya, ya. Ini dibacanya rho. Berarti rho kuadrat sin theta. Ini apa, sin gamma d rho d gamma d theta. Berarti pakai bukan pi ya. Pi itu adalah sudut. Sudut maksudnya tuh nilai sudut, bukan lambang sudut. Ya. Harus bisa membedakan sudut dan lambang sudut. Kalau yang pi yang bernilai 180, yang tadi yang dimaksud gini kan, pi yang ini kan, 180 ini adalah sudut. Nah, kalau yang lambang sudut itu ada gamma, ada alfa. Nah, ini adalah lambang penulisan sudut. Oke. Nah, maka di sini yang dipakai lambang apa? Bisa gamma ya. Bisa berarti di sini adalah rho, gamma, dan theta. Rho, sin gamma. Nah, ini adalah yang dipakai sin gamma. Kemudian ini d gamma. D gamma, d theta. Nah, ini untuk yang koordinat bola. Nah, maka untuk integral lipat tidak koordinat tabung, dan koordinat bola misalnya. Berarti di sininya adalah rho kuadrat sin gamma, kemudian d oke.
Kemarin yang mana sih soalnya? Yang ini udah belum? Coba yang tabung dulu biar nanti paham. Nah, ini untuk yang koordinat silinder ya, yang koordinat tabung. Nah, pembahasan dapat rumus itunya udah saya bahas di videonya, maka kita coba soalnya. Yang mana soalnya? Kemarin yang integral lipat 3 ini kan ya? Nomor berapa aja, Mas? Nomor berapa aja? Yang mana kemarin tugasnya? Oh, ini Romawi 9. 4, Bu. Oke, 1 bentar. sampai 4 dan Ini ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil sampel lah. Yang mana yang nggak ketemu? Nomor di 4, Bu. nomor 4 saja, Bu. Nomor 4. Oke, di sini DZ, DY, DX. Berarti batas Z-nya ini yang mana? X kuadrat plus Y kuadrat per 4 sampai 4, Bu. Oke. Berarti di sini ada batas Z-nya. Berarti lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4. Kemudian yang ini lebih kurang dari 4. Nah, kemudian batas Y-nya yang mana? 0 sampai akar 0. 16 min S Ya, kuadrat, Bu. 0 sampai akar 0 sampai akar 16 min X kuadrat. Kemudian batas X-nya yang mana? Lebih dari 0, Bu. 0 Sampai 4. Kurang sampai dari 4. Nah, ini kan artinya adalah bentuknya itu bukan persegi ya. Nah, berarti ini ada urutannya Z, Y, dan X. Sebetulnya sih bisa diacak sih, bisa DY, DZ, DX atau DX, DY, DZ. Tetapi kalau mau merubah ukuran, hati-hati untuk di batasnya. Karena kalau ketemu batas yang tidak bisa disubstitusi, maka nanti penyelesaiannya akan lebih sulit. Nah, kalau yang bentuk soalnya seperti ini, lebih mudahnya dimulai dari integral apa dulu? X-nya dulu, Y-nya dulu, atau Z-nya dulu? Z-nya dulu, Bu. Z-nya dulu. Nah, berarti ini masih ada 0 sampai 4. Di sini masih ada 0 sampai akar 16 min X kuadrat ya. Nah, berarti DZ ini integralnya apa? Z, Bu. Ya, Z
Nah, ini adalah Z, kemudian dengan batas dari 0, dari X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4. Nah, ini sampai 4, di sini adalah DY DX. Nah, kemudian diapain? Masukkan batasnya, Bu. Disubstitusikan Ya, batasnya. substitusi batasnya ke variabel apa? Z, Bu. Oke, berarti ini masih ada. Ini juga masih ada. Di sini akar 16 min X kuadrat. Nah, ini berarti masuk ya. 4 dikurangi X kuadrat min Y kuadrat per 4. Nah, ini kan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, di sini masih ada DY DX. Nah, next. Untuk Ya. tandanya itu kalau sudah dikurung masih plus nggak, Bu? Oh iya, sorry. Ini plus ya. Matanya jeli. Berarti nggak ngantuk. Nah, gini ya. 4 min X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4. Nah, oke. Kemudian mau diuraikan dulu atau langsung integral lagi? Kalau diuraikan gimana? Itu pecahan. Samakan penyebut, Bu. Oke, jadi berapa? Jadi 16 per 4 dikurang X kuadrat plus Y kuadrat per 4, Bu. 16 per 4 dikurang. X kuadrat per 4 dikurang Y kuadrat per 4, Bu. Oke, berarti dikali 4 per 4 ya. Berarti integral 0 sampai 4. Ini integral 0 sampai akar 16 min X kuadrat. Nah, ini ada berapa? X kuadrat per 4, Bu. X kuadrat per 4 dikurang Y kuadrat per 4. Nah, di sini DY DX. Ini berarti ditaruh. Nah, bisa dikurangin nggak kalau ini? Penyebutnya keluarin dari integral aja, Bu. Penyebutnya boleh, berarti 1/4 integral ini 0 sampai 4, ini 0 sampai akar 16 min X kuadrat. Nah, berarti tinggal 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Di sininya adalah DY DX. Nah, udah bisa diintegralkan? Integral Y. Iya, Bu, benar. Ya, Bu. Share screen-nya masih ada nggak? Masih, Bu. Ada kok, Bu. Oh, kirain hilang tadi ngeblank. Oke, tinggal integral Y sekarang ya. Berarti 1/4 integral ini masih ada 0 sampai 4-nya. Berarti ini berapa? 16-nya berapa? Min X kuadratnya berapa? Min Y kuadratnya berapa? Berapa? 16? Y. Ya, 16Y min X kuadrat Y ya X kuadrat Y min Y pangkat 3. Sepertiga Y pangkat 3. Nah, sepertiga Y pangkat 3. Hati-hati ya, ada sepertiganya. Oh, iya. Nah, di sini batasnya adalah 0 dan akar 16 min X kuadrat. Di sini masih ada DX. Oke, pindah slide. Tinggal disubstitusikan ya. Berarti tadi berapa? 1/4 integral kekecilan. 1/4 integral 0 sampai 4 16Y min X kuadrat Y min 1/3 Y pangkat 3. Nah, ini batasnya 0 sampai akar 16 min X kuadrat DX. Nah, oke. Diapain lagi selanjutnya?
masih ada 1/4 integral 0 sampai 4. Nah, ini yang disubstitusi apa nih? X atau Y? Karena hati-hati di sini ada dua variabel, ada X, ada Y. Nah, ini tadi batasnya siapa? Y, Bu. Y, berarti substitusi ke Y, Bu. Y, berarti ini 16 akar 16 min X kuadrat, kemudian dikurangi X kuadrat dikali akar 16 min X kuadrat dikurang 1/3 dikali akar 16 min X kuadrat pangkat 3. Nah, gimana cara menguraikannya agar lebih mudah? Gimana cara menguraikannya? Di sini ada yang pangkat 3 nih, ini bisa diuraikan nih. Berarti bisa dibuat pangkat 2 dan juga pangkat 1, ya. Nah, berarti ini bisa difaktorkan. Coba saya ini dulu, 1/4 integral 16. Di sini akar 16 min X kuadrat dikurangi X kuadrat akar 16 min X kuadrat dikurangi 1/3. Ini kalau dibuat kuadrat kan jadinya habis, berarti 16 min X kuadrat akar 16 min X kuadrat. Karena di sini pangkatnya 3, jadi bisa dipecah 2 dan 1. Yang 2 akarnya jadi hilang, yang 1 masih ada akarnya. Nah, terus diapain kalau ada seperti ini? Ini dx. Samakan penyebutnya, Bu. Samakan penyebut. Untuk yang di dalam akar gimana? Akar 16 min X kuadrat, saya misalkan A, Bu. Yang akar 16 X kuadrat, berarti bisa difaktor ya? Sepertinya, Bu. Nah, yang disamakan penyebutnya yang mana? Yang ini, yang ada 3 ini. Iya, Bu. 0 sampai 4. Berarti 1/4 integral 0 sampai 4. Berarti 16 per berapa? Kalau ininya 3. 48/3, Bu. Ya, 48/3. Misalnya gitu. Dikurangi. Ini jadi 3x kuadrat per 3. A juga. Oke. Dikurangi 1/3 kali 16 min X kuadrat A dx. Nah, lanjut. Apakah bisa langsung diintegralkan atau menggunakan cara integral? Ingat aja, cara integral kan ada banyak. Ada substitusi, ada pecahan parsial. Nah, kalau yang ini pakainya integral apa? Kalau misalkan saya sederhanakan ya, kalau disederhanakan jadinya kan 1/4 integral 0 sampai 4 jadinya itu 48 dikurangi 3x kuadrat, kemudian dikurangi 16 ditambah x kuadrat, ditambah x kuadrat per 3. Di sininya adalah akar 16 min X kuadrat dx. Atau masih bisa sederhanakan lagi. Yang ini nih, yang X kuadrat dengan yang min 3X kuadrat jadi berapa? Min 2X kuadrat, Bu. Berarti bisa 1/4 integral 0 sampai 4. Jadi berapa tadi? 48 min 2X kuadrat.
Yang ketiganya, min 16 ya. Nah, 16 sama ini bisa juga nih. Berapa? 32, Bu. Nah, berarti ini 32. Sudah ada lagi yang sederhanakan? Nggak ada ya? Berarti tinggal akar 8-nya mau ditarik ke depan. Ini yang 3 ini, 1/3 kali 4 berarti 1/12. Ini ya. Nah, di sini akar 16 min X kuadrat dx. Nah, gimana nih integral? Udah lipat 1 loh, udah gampang harusnya. Pakai cara apa? Atau substitusi trigonometri? Nah, karena itu ada 16 min X kuadrat, akar. Ini udah gampang harusnya, orang udah lipat 1. Ya. Sama nggak hasilnya kemarin kayak gini? Hmm, 16 bagi 4. Nah, bisa sih. Nah, sama nggak hasilnya kemarin? Nah, berarti ini bisa diselesaikan dengan integral lipat 1. Nah, integral lipat 1 itu ada banyak. Cari yang cocok. Apakah integral lipat 1 substitusi trigonometri atau parsial atau substitusi variabel atau pecahan parsial? Menurut kalian yang mana kira-kira? Bu, kalau semisal yang 32 min 2x kuadrat itu dikeluarkan 2, masih bisa tidak, Bu? Jadi nanti hasilnya 16 min x kuadrat pangkat 3/2. Pangkat 3/2 lagi. Coba. Ini mau dikeluarkan nih 1/12. Integral 0 sampai 4 mau dikeluarkan berapa? 2. Berarti 2. Kan 16 min x kuadrat. Gini ya. Akar nanti 16 kan? min ya dx ini kan. Berarti ini 1/6. Integral 0 sampai 4. Ini 16 min x kuadrat jadi pangkat berapa? 3/2. Nah, 3/2 dx gini. Hasilnya? Seperintegral dari seperdiferensial dari 2x itu, Bu, 1/2x. Oh, integral biasa ya. Iya, Bu. Nah, perlu saya tanya, kenapa kalau yang di integral substitusi trigonometri itu yang bentuknya seperti ini itu harus dirubah dalam bentuk trigonometri? Itu ada dua apa ya? Sebetulnya kalau akar gini kan bisa ya, bisa langsung diintegralkan dengan merubahnya menjadi akar. Menjadi pangkat. Nah, seperti ini. Tapi kenapa kok dia harus diselesaikan dengan cara integral substitusi trigonometri? Ini enggak salah kalau prosedur seperti ini. Ini dikeluarkan dan dapat 1/6. Ini bisa diintegralkan, bisa dapat hasil. Gitu. Nah, tetapi perlu kalian flashback ya ke integral substitusi trigonometri. Kenapa dia harus menggunakan substitusi trigonometri? Kenapa harus menggunakan trigonometri? Padahal dia bisa diselesaikan dengan merubah akar itu menjadi pangkat setengah. Nah, coba saya flashback-kan nih. Di sini ada nggak ya? Integral substitusi trigonometri. Nggak ada. Harusnya ada. Bentar. Oh, kalkulus 1.
Nanti buka aja di video saya juga ada substitusi khusus trigonometri khusus dari berubah yang pangkatnya akar itu menjadi trigonometri. Mana ada di bab berapa ya, lupa. Ini diktat bukti bukan? Iya betul. Halaman 86. berapa? 86, kita coba buka. Bab berapa? Oh, ini masih limit ya, masih di bawah ya. Hmm, 86 mana nih angka 8? Oh nih. Integral parsial. Nah, ini nih. Nah, ini adalah integral substitusi trigonometri. Mau ikut belajar? Nah, ini integral substitusi trigonometri. Nah, kalian bisa lihat kan, sini ada akar. Harusnya kan bisa kan dirubah dalam bentuk pangkat setengah. Nah, yang ini nih. Berarti yang ini harusnya bisa dirubah dalam bentuk pangkat setengah seperti ini. Tetapi dalam integral substitusi trigonometri yang ini nih, ini kenapa dia harus dalam bentuk tangen, kemudian yang min ini harus dalam bentuk sekan, yang ini juga dalam bentuk sin, dan hasil akhirnya adalah outputnya ini adalah bentuk trigonometri, namanya integral substitusi trigonometri. Nah, nih. Gitu. Nah, kira-kira kalau bentuknya ini berarti kan akar A kuadrat min X kuadrat ya. A kuadrat min X kuadrat itu bentuk integralnya yang mana? Tangan, sekan, sin. Ada lagi nggak? Oh, 3. Ini yang dasar. Nah, pakainya yang mana? Yang tangan, sekan, atau sin? Nah, pakainya yang sin. Ini M kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka N-nya itu adalah 1. Dengan mensubstitusikan sin nilai X-nya ini M per N sin Z atau sin theta menjadi, nah ini nanti otomatis akan berubah menjadi bentuk trigonometri. Maka di sini bisa disubstitusi seper A ya, berarti seperempat sin theta. Nah, ini yang disubstitusi ke X-nya, sorry, salah. Jadi ini X sama dengan seperempat sin theta. Nah, ini yang sebagai pengganti si X-nya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan ya. Bisa diselesaikan dengan cara ini, bisa juga dengan cara trigonometri. Nah, mana yang tepat? Kalian udah pernah mencoba menyelesaikan dengan trigonometri? Belum pernah, Bu. Belum. Mana ya? Baik lagi nih ke kalkulus 1 nih. Berarti ini tuh bentuk sederhananya 1/6. Ini tadi ya, coba nggak dirubah pangkat. Jadi ada 2 bentuk ya, berarti ini integral 16 min X kuadrat dikali
akar 16 min X kuadrat. Ini ada 2 tipe. Coba ya, saya belum bilang salah satu mana yang benar. Ini kan bisa ya diintegralkan langsung. Nah, sekarang kita akan coba kalian yang pakai integral substitusi trigonometri. Coba ini selesaikan. Di X-nya itu disubstitusi dengan ini. 1/4 sin theta. Coba setiap X-nya disubstitusi dengan 1/4 sin theta. Coba disubstitusikan, nanti dikuadratkan. Apa caranya? Sebentar ya. Mbak Anis, bisa ikut ini dulu nggak? Technical meeting. Apa tuh? Technical meeting yang ada di grup. Aku lagi ngajar. Oh iya. Linknya ada di grup ya. Itu buat mahasiswanya apa buat? Kita ikutin aja. Nah, tapi mahasiswa sih, peserta KN MIPA-nya sih udah ikut. Dari kementerian juga udah ikut. Nah, dari kita salah satu aja. Saya mau nyalain Zoom dulu bentar.
Iya, tahu di meja ya. Iya, tapi baca namanya belum masuk ya. Mas, Mbak, yang itu dalam di meja. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, depan. Jadi dengar kali berkeliling. Mungkin jadinya mau ini magang ya. Kok Teams-nya mati? Gimana kuliahnya? Udah mulai bosan. Oh, masih ada. Yang ini soalnya dicoba dulu ya pakai integral substitusi trigonometri. Nanti biar kalau ketemu yang seperti ini kalian bisa menentukan oh caranya langsung cara variabel biasa atau cara yang substitusi trigonometri. Nah, kira-kira gimana? Iya, itu harus dibersihin lagi emang. Sampai kayak gitu ya. Semoga nungguinnya tahu pada kita ya. Udah deh tidur keringat yang bakar dulu, terus pokoknya. Ya, lucu. Oke, nanti silahkan dicoba ya yang pakai cara yang mana nih, integral substitusi trigonometri atau integral yang biasa. Nah, kita masih ada lanjutan lagi nih untuk yang lipat 2 dan lipat 3.
Jawaban akhirnya sih dalam bentuk integral substitusi trigonometri. Nah, silakan dicoba ya. Kalian kan punya diktat yang kalkulus 1. Tadi halaman berapa tadi? 86 ya. 86. Enggak ini. Harus informatika satunya apa kali ya? Hmm. 86. Nah, ini ya. Silakan dicoba nanti pakai integral substitusi trigonometri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini baru yang koordinat kartesius. Kalkulus 2-nya. Nah, yang mana lagi soalnya kemarin? Bagian 10 Romawi, Bu, nomor 1 sampai 3. Ini ya. Hitung dengan menggunakan koordinat silinder. Nah, situ ada R-nya itu adalah 4 cos theta, dibatasi pada bagian atasnya adalah rho kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16, dan z-nya sama dengan 0 pada bagian bawah. Nah, di sini berarti ada batas atas dan juga batas bawahnya. Nah, gimana caranya kita membuat koordinat silindernya atau koordinat tabung? Saya screenshot dulu. Betul.
Coba yang nomor 1 dulu. Nah, koordinat silinder tadi bentuknya adalah R, dr, d theta, dz. Ya, R, dr, d theta, dz. Berarti udah benar belum nih yang koordinat tabung? Kita lihat dulu nih. Yang koordinat tabung. Nah, nih. Untuk koordinat silinder adalah R, dz, dr, d theta. Sama saja ya. Nah, ini adalah R, dr, dz, d theta. Oh, di back aja. R, dr, dz, d theta. Nah, oke, berarti kalau ada soal seperti ini, untuk merubah ke dalam bentuk silindernya gimana? Karena di sini ada R-nya itu sama dengan 4 cos theta, ya. Kemudian ada rho kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16, dan z-nya sama dengan 0. Berarti kalian harus cari batas R, batas Z, dan batas theta. Nah, gimana? Nah, gimana? Pertama kali harus yang didapatkan batas R-nya. Karena kalau dalam bentuknya integral, ya, lipat 3, di sini R, dr, dz, d theta. Nah, berapa batas R-nya, batas Z-nya, dan batas theta-nya? Berapa batas R? R atau rho ya. Kemudian berapa batas Z? Berapa batas theta? R-nya gampang, itu dari persamaan itu udah dapat. Berapa batas R-nya? Batas R-nya dari 0 sampai 4, Bu. R atau rho-nya? Berapa? R. Ini kan bisa dirubah nih. Ini R ya, sama ya. Nah, ini kan bisa dirubah. Berarti R, atau kita pakai R aja ya. Biar nggak bingung. Atau pakai rho saja. Pakai rho saja, Bu. Oh, rho, oke. Mana ini rho? Ini rho, berarti ini rho. Koordinat silinder. Silinder itu masih pakai R. Nah, bolehlah, sama. Nah, oke, berarti ini kan bisa dibuat jadi rho sama dengan 16 min z kuadrat akar. Nah, berarti kan batasnya ini sama ini. Mana batas bawah, mana batas atas? Coba. Harus bisa menentukan nih. Ini ada
rho-nya 4 cos theta dengan rho akar 16 min Z kuadrat, mana bawah, mana atas? Yang atas 4 cos theta, Bu. Yang atas 4 cos theta. Yang bawah, Bu, 4. Oh, yang bawah yang 4 cos theta. Ya, ini karena ada Z ya. Z itu kan posisinya kalau dalam 3 dimensi itu yang ke atas. Nah, maka di sini batas rho-nya adalah lebih dari 4 cos theta. Yang ini kurang dari akar 16 min Z kuadrat. Ya. Nah, sekarang batas Z-nya. Z-nya dari berapa ke berapa? Udah pasti dari 0, ya kan? Sampai berapa? Kemudian tetanya berapa sampai berapa? Batas Z-nya 0 sampai 4 sin theta, Bu. 4 sin theta. Dapatnya dari mana? Kalau saya kemarin saya substitusikan rho-nya ke persamaan, Bu. Rho yang mana ke rho yang mana? Rho yang 4 cos theta itu, Bu, ke persamaan rho kuadrat plus Z kuadrat. Ya, bisa. Jadinya ini rho sama dengan 4 cos, pakainya yang rho yang ini ya. Berarti gini, yang ini masuk ke sini gitu kan? Nah, berarti 4 cos theta kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti ini 16 cos kuadrat theta ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Berarti Z kuadratnya adalah dikurangi ya, 16 min 16, nggak muat lagi. Nah, Z kuadratnya sama dengan 16 min, yang ini pindah ke kanan berarti 16 cos kuadrat theta, atau sama dengan ini Z kuadrat, ini 16 difaktorkan jadinya 1 min cos kuadrat theta. Nah, ini akar 16 itu berapa? 4. Berarti Z-nya sama dengan 4. Nah, akar 1 min cos kuadrat. Sin theta, Bu. Akar 1 min cos kuadrat theta. Berarti Z-nya sama dengan 4 sin kuadrat theta. Ini kan gini, 1 min cos kuadrat theta itu kan sama dengan sin kuadrat theta akar ya. Berarti di sini Z-nya sama dengan 4 sin theta. Nah, berarti ketemu ya batas Z-nya. Nah, berarti di sini kurang dari 4 sin theta. Nah, dapatlah kita batas rho-nya, dan juga batas Z-nya. Nah, tinggal batas tetanya. Berapa batas tetanya? Dari 0 sampai 2pi atau pi per 2 atau pi. Berapa batas? Tidak ada batas samping. Iya. Nah, ini adalah 2pi. Udah ketemu deh batas R-nya. Makanya kenapa kalian harus tahu dulu nih membedakan bentuk-bentuk dari yang lipat 1, lipat 2, kartesius dan polar, lipat 3 kartesius, tabung dan bola. Agar kalian tahu apa sih yang harus dicari gitu loh. Nah, kalau sudah dapat batas-batasnya mulai dari rho, kemudian Z, kemudian tetanya, berarti kan tinggal masukkan batasnya. Berarti ini yang batas theta dulu, berarti ini 0 sampai 2pi.
Kenapa? Karena ini batas konstan. Jadi lebih baik ditaruh di paling belakang. Bentar. Nah, berarti kalau udah ada batas tetanya, kemudian berarti di sini terakhirnya adalah d theta. Kenapa ini taruh terakhir? Karena ini adalah konstan, ya. Nah, kalau kemudian sebelum tetanya berarti z-nya. Kenapa? Kenapa yang row-nya itu yang paling pertama? Karena di dalam row ini ada z. Ya, di dalam Z ini ada theta. Nah, urutannya gitu. Jangan sampai kebalik, nanti kamu sendiri yang puyeng. Nah, maka di sini yang Z-nya dulu. Berarti batas Z tadi 0 sampai 4 sin theta. 4 sin theta. Nah, kemudian batas yang ini row-nya adalah 4 cos theta sampai akar. 4 cos theta sampai akar 16 min X kuadrat. Ini adalah row dz. Gini ya. Nah, udah deh tinggal diintegralkan seperti integral lipat 3 yang di contoh yang ini tadi. Nah, hati-hati ketika menemukan integral yang seperti ini nih yang ada akarnya. Nah, kalian coba cari dulu aja nanti ya. Nah, kalau nanti nggak ketemu atau masih bingung, minggu depan saya bahas. Ini di diktat ada caranya, carinya, dan lihat juga di video saya yang integral substitusi trigonometri. Ya, nah, dicoba karena gini, ini ya jawabannya itu dalam bentuk sin. Kalau dalam bentuk sin, artinya dia substitusi trigonometri. Nah, oke, ini bentuknya ya, tinggal diselesaikan. Oke, mana lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu Mekar, aku nggak bisa masuk nih ke Zoom-nya penuh. Streaming juga ya? Ada? Oh, Mbak Ani sudah masuk? Oh, full. Oke, untuk koordinat tabung silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak Dari saya ada, tidak, Bu. oke, kalau nggak ada berarti ke yang koordinat bola ya. Nah, koordinat bola tadi bentuknya ini ada rho kuadrat, sin gamma, kemudian d rho, d gamma, sama d theta. Ini dibacanya kayaknya bukan gamma deh.
Ya, nggak usah. Udah. Ya, ronde kedua Bu, masih ada Bu. Oke, yang mana lagi soalnya? Oh, Romawi 10 tadi ya. Nah, yang ini nomor 2 sama nomor 3 caranya sama. Cari dulu batas R-nya, kemudian tentukan batas Z-nya, dan juga batas dari sudutnya. Tadi udah betul. Nah, yang koordinat bola, kemarin sama koordinat bola nggak? Nah, untuk yang koordinat bola, mau ambil sampel yang mana nih? 1, 2, 3. Yuk, jangan pada tidur. Enggak Bu, nggak tidur Bu. Oh, nggak tidur. Tidur kok Bu. Masih bingung Bu, mau pilih yang berapa Bu? Oh, masih bingung. Ya udah kalau gitu saya yang milih ya. Udah pilih aja yang mana. Nah, sambil kalian mau pilih ini, mau soal nomor 1, 2, 3, saya ke toilet dulu. Baik Bu.
Dah, yuk mau bahas yang nomor berapa? Tuh, 2, 3. 2, Bu. 2, oke, 2. Print screen dulu. Oke, ini koordinat bola ya. Makanya bentuknya adalah rho kuadrat sin theta ya. Nah, ini rho kuadrat sin theta itu bukan soalnya, tapi memang bawaan dari bentuk si koordinat bola tadi. Nah, jadi kalian emang harus benar-benar bisa membedakan yang ini tadi ya. Bentuk-bentuk integral lipat 1, lipat 2, dan lipat 3. Jangan ketuker, karena terkadang di soalnya itu hanya bilang itu dalam koordinat bola, dalam koordinat tabung, tidak ditunjukkan formulanya. Oke, nah berarti ini sebetulnya sama dengan urutan integral integral lipat 3. Mulai apanya dulu yang diintegralkan? Kalau kita lihat di sini, batasnya apa saja? Ini berarti ada rho, ada theta, dan ada gamma. Kayaknya ini bukan gamma deh, gamma itu gini. Kok lupa? Nah, R-nya dulu aja. R-nya berapa? Kemudian ini berapa, sama ini berapa? Yo, batas R-nya apa? Oh, ini tuh pi. Tadi ada yang baca pi ya, yang dimaksud pi itu bukan yang 180, tapi ini namanya adalah pi. Pi tapi bukan nilai yang apa? Bukan PI. Kan ada dua tuh, ada pi, ada pi. Ya. Kalau yang pi yang ini tuh yang ini. Kalau ini yang gini. Sebenarnya bukan gitu sih ketikannya, ada yang gini. Nah, gitu. Bisa juga gini. Benar tadi ada yang baca ya, pi, tapi bukan yang ini, bukan yang 3,14 yang ini. Oke ya. Nah, berarti di sini ada rho, ada pi, ada theta. Nah, berapa batas rho-nya, berapa batas pi-nya, dan berapa batas theta-nya? Berapa batas rho-nya? Berapa batas rho-nya? Yuk. Dua A cos nggak terlalu 2A. jelas. Oh, ini pi. Ya. 2A cos pi-nya di mana? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, Bu. Ini lebih dari 0. Kurang dari 2A cos pi. Ini batas pi-nya 0.
kurang dari pi per 4. Pi per 4. Yang ini? 0 kurang dari pi per 2, Bu. Iya. Nah, ini ya. Nah, berarti sekarang yang diintegralkan yang apanya dulu? Yang row dulu, Bu. Ya, oke. Berarti ini ada 4-nya. Ini batas 0 pi per 2. Di sini batas 0 pi per 4. Di sini berarti ini jadi apa? Row kuadrat diintegralkan row. 1/3 row pangkat 3, Bu. 1/3 row pangkat 3 sin pi ini d row d pi sama d theta. Sorry, batas. Ini batasnya 0 sampai 2a cos pi. Nah, kemudian substitusikan jadi berapa? Adik aku tuh nggak ada. Oke. Nah, oke. Substitusikan jadi berapa? 1/3 dikali 2a cos pi. Theta, Bu. Kalau dikali 0 jadinya 0 ya, karena yang disubstitusikan itu adalah row-nya. Berarti di sini masih ada 4 integral 0 pi per 2 0 pi per 4. Nah, di sininya berarti d pi d theta. Nah, jadi 4 integral 0 sampai pi per 2 ini 0 sampai pi per 4. Nah, atau langsung dijabarkan, diintegralkan. Berarti 1/3 8a pangkat 3 cos pangkat 3 pi. Nah, ini d pi d theta. Izin bertanya, Bu. Enggak? Ya. Kenapa sinnya jadi hilang, Bu? Sin tetanya. Kenapa sinnya jadi hilang ya? Oh, kelewat, bukan hilang, kelewat nggak ketulis. Gini. Iya, Bu. Oke, Bu. Ini kan 2a cos theta pangkat 3. Ini benar ya, pangkat 3 ya? Iya, Bu. Nah, oh masih ada sinnya, sin pi. Nah, berarti udah disubstitusi ini. Kan ini kalau disubstitusinya ke R ya, bukan ke theta ya. Kalau di theta berarti nanti akan ada nilainya. Nah, yang disubstitusi itu yang ini, maka hasilnya 0. Kalau 0 disubstitusi ke sini. Nah, berarti di sini d pi sama d theta. Berarti ini masih ada sin pi, d pi, d theta. Nah, oke, udah benar penjabarannya? Sepertiga, 2 pangkat 3, 8, A pangkat 3, cos pangkat 3, pi, sin pi, d theta. Nah, terus
Oke, lanjutannya jadi integral apa lagi? Integralin tetanya, Bu. Ini theta apa pi dulu? Theta yang ini. Oh, pi. Ini pi. Nah Ya, berarti pi dulu ya. Ini boleh ditarik ke depan nih 8/3-nya jadi berapa? 8 kali 4, 32/3 ya. Boleh di depan nih. 32/4 integral. Nah, ini saya tarik ke depan jadi ini masih ada A pangkat 3 cos pangkat 3 pi sin pi apa theta tadi? Sin pi. Oke. Ini d pi d theta. Nah, ini ya, ini tarik ke depan, ini masih ada A, ini cos pangkat 3 pi, ini sin, ini d pi d theta. Nah, berarti sekarang pi-nya nih. Gimana cara mengintegralkan cos pangkat 3 pi sin pi? Nah, ini adanya di integral trigonometri. Oh, ini masih ada 2 ya. Tiga 2/4, batasnya berapa tadi? 0 sampai pi per 2, ini 0 sampai pi per 2. Oh, ini pi per 4. Nah, gimana? Cara mengintegralkan cos pangkat 3 pi sin pi. Diintegralin satu-satu nggak sih, Bu? Apa pakai rumus UV ya, Bu? UV, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oh, integral substitusi bisa nggak? Yang ada yang dimisalkan satu. Biasanya iya, Bu, pakai substitusi, Bu. Coba pakai substitusi ya. Ini. Nah, misalkan yang disubstitusi, misalkan ini P-nya sama dengan cos pi. Nah, berarti dP per dP. Nah, turunannya berapa? Turunan cos. Sin, Bu. Min sin, bukan? Min sin pi. Berarti penggantinya dP per min sin pi sama dengan dP. Nah, berarti ini kesininya integral cos pangkat 3 pi, P kuadrat. P kuadrat, P pangkat 3 dikali sin pi dikali dP per min sin pi. Nah, coret ya. Berarti tinggal min integral P pangkat 3 dP. Nah, berapa nih? Min 1/4 P pangkat 4 ya. Nah, berarti ini bentuk integralnya. Berarti P-nya itu adalah cos pi. Nah, berarti kalau kita substitusikan integral A ya, A pangkat 3 A-nya ini kan nggak ada variabel, berarti ini boleh ke depan ini. Boleh, ini ke depanin aja langsung. Berarti ini A pangkat 3, integral 0 sampai pi per 2, ya. Nah, hasil integral ini tadi sudah kita integralkan, hasilnya adalah min 1/4, P-nya adalah cos pi. Nah, cos pi dengan batas 0 sampai pi per 4 ini d theta. Gini ya, jadi untuk hasil yang integral yang ini, nah ini hasilnya yang ini. Nah, maka tinggal kita substitusi batasnya. Berapa cos pi per 4? Berapa cos 0? Ini 1/4-nya mau ditarik lagi, berarti min
32A pangkat 3 per 16 sama dengan berapa tuh? Oh 2 ya. Min 2 langsung ya. Berarti min 2A pangkat 3 integral 0 sampai pi per 2. Nah ini substitusikan berapa cos pi per 4? Cos pi per 4 dikurangi cos 0 di sini adalah d theta. Nah, berapa? Pi per 4 itu berapa? 45 Bu. Ya, 45 berarti cos 45. Berarti setengah akar 2 Bu. 2 jam. 2 jam. Jam 9. Enggak, jam 8. Jam 8 lewat 15. Kan tadi makan dulu. Halo. Allahu Akbar. Ini ntar aplikasinya di mata kuliahmu nih ya. Cari aja deh nih. Tandain aja mahasiswa ada Eliezer ya. Tandain ya. Ya Eliezer Kenapa ya. Bu? Kok saya ditandain Bu? Ada dosen Medan. Dia Oh, mau iya, ngecek matematikanya bagus nggak. Oh iya Bu. Dari satu kelas yang ngerti berapa orang Budi? Paling 1 yang ngerti apa 3. Tapi yang nyaut sih tadi ada 3 atau 4 sih. Yang stres yang di atas. Nggak usah lah. Nyepres yang soalnya. Oke, next. Berapa jadinya ini? Cos 45 sama cos 0? 1/2 akar 2 dikurang 1 Bu. Jadi berapa tuh? Nah itu bingung Bu. Gimana Mas? 1/2 akar 2 dikurang 1. Ini kan pecahan, gampang atau nguranginnya. Samain penyebut. Jadi berapa? 2/2 ya. Berarti akar 2 min 2. Ini nih, min 2A pangkat 3 integral 0 pi per 2. Ini kan 1 itu 2/2. Berarti kan akar 2 min 2/2 d theta. Bu. Bener nggak? Nah, gimana? Kosnya itu bukannya dipangkatkan 4 Bu. Kosnya dipangkatkan 4. Iya kan hasilnya itu 1/4 P pangkat 4. Oh iya, berarti sorry. Ini tadi pangkat 4 ya? Pangkat 4, oh disubstitusi. Substitusi berarti ini ada pangkat 4-nya. Gini, saya. Ini kan 1/4-nya tadi udah saya tarik ya. Pas di sini ada masalah nggak nih? Di sebelah sini. Udah oke? 1/4-nya langsung saya tarik, baru kita substitusikan. Berarti ini dipangkatkan 4 ya. Kemudian yang ini juga. Bener nggak? Cek. Benar Bu, benar. Nah, ini pangkat 4, ini pangkat 4. Berarti berapa ini? Setengah akar 2 pangkat 4. Setengah akar 2 pangkat 2 dikali setengah akar 2 pangkat 2. Dijabarkan dulu aja. Nah, hasilnya berapa? 1/8 bukan Bu? Akarnya? Akarnya kan hilang Bu. 1/4 Bu. 1/4 Bu. Yakin. 0 kali. 1 kali. Setengah akar 2 pangkat 4. Bukan 1. Bukan Bu. Berarti kan akar 2/2 pangkat 2. Oh iya Bu, 1/4. Ini kan 2/4 ya? 4/16. Nah. Bener nggak? 4/16 ya? 4/16? 1/4 ya? Bener ya? 1/4 ya? Nah,
Berarti integral 1/4 min ini cos 0 tadi berapa? 1 ya, berarti dikurangi 1 d theta. Dah, 1/4 dikurangi 1. Min 3/4 ya. Udah tinggal diintegralkan. Udah bisa lah kalau sampai sini. Gitu ya. Jadi memang kalian harus benar-benar mengenal bentuk-bentuk integral. Udah tinggal diintegral ya. Jadi kalian memang harus benar-benar mengenal integral lipat 1, 2, dan 3 biar nggak salah bentuk-bentuknya. Nanti kalau diminta integral tabung ya bentuknya gunakan yang tabung, jangan sampai pakai yang bola. Ingat ada formula bawaannya seperti R, rho kuadrat itu bawaan-bawaan. Jadi bukan soalnya. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini? Eliezer udah ditandain sama Bu Hasna. Ditandain saya, Bu. Ntar saya bilang Bu Hasna suruh ngambil kelasnya Bu Hasna. Aduh. Kan yang ngambil KRS saya, Bu. Tergantilah dosennya. Jadi ngomongnya ke itu dosen PA saya, Bu. Siapa dosen PA-nya? Pak Wenari. Oh, Pak Wenari sohibnya Bu Hasna. Aduh. Salah kau. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, jadi minggu depan tinggal 1 bab lagi, teorema Green, integral garis. Aduh, 2 pertemuan selesai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ini ntar saya share ya di Teams-nya. Oke. Saya N nih. Baik, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu.